Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 376. Apa yang orang tuamu lakukan di dalam villa keluarga Zhao? Xiao Yue sedang duduk di ruang tamu dengan wajah gelap dan terus berteriak. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kita bisa membiarkan dia datang ke rumah kita sebagai tamu? Saat aku memikirkan Ji Fei, gigiku gatal karena kebencian. Orang sialan ini, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Dongjing masih terbaring di rumah sakit? Keluarga Zhao semakin banyak. Ada apa? Suara Tuan Zhao tiba-tiba terdengar, menyela kata-kata Xiao Yue. Xiao Yue berdiri dengan cepat. Meskipun ada ketakutan di mata Tuan Zhao, dia langsung melanjutkan, Ayah, keluarga macam apa kita ini? Bagaimana kita bisa membiarkan anak laki-laki liar seperti Ji Fei datang ke rumah kita? Tuan Zhao tidak berbicara, tetapi wajahnya sangat muram hingga dia hampir meneteskan air mata. Zhao Yunfeng segera berdiri, jangan bicara omong kosong. Berteriak keras, Xiao Yue dimarahi oleh Zhao Yunfeng dan menjadi semakin marah. Di mana aku berbohong? Tahukah kamu bahwa anakku terluka olehnya dan dirawat di rumah sakit? Diam, binatang itu hampir melakukan sesuatu yang ilegal, tahukah kamu? Aku, Zhao Yunfeng, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin hidup seperti ini di keluarga Zhao selama sisa hidupmu? Kamu, Zhao Yunfeng mengangkat tangannya untuk memukul Xiao Yue. Xiao Yue tidak hanya tidak mengelak, tetapi dia bahkan mendorong wajahnya ke depan Zhao Yunfeng. Omong kosong, Zhao Yuntian memarahi dengan dingin. Xiao Yue masih ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat Zhao Yuntian dan Tuan Zhao benar-benar marah, dia tidak punya pilihan selain diam dan berhenti berbicara. Seorang wanita cantik berusia 30-an berdiri di sampingnya dan berkata, kakak ipar kedua, jangan marah. Mari kita lihat bagaimana ayah dan saudara laki-laki akan menghadapinya nanti. Dia adalah Zhao Mengji, putri Tuan Zhao. Xiao Yue berkata dengan sedih, Mengji, kamu tidak tahu bahwa anak laki-laki Ji Fei begitu sombong. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku menjadi sangat marah sehingga aku ingin memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Zhao Mengji menepuk bahu Xiao Yue. Kakak ipar kedua, jangan marah. Orang tua orang ini meninggal ketika dia masih muda dan dia tidak memiliki siapapun yang mendisiplinkannya. Apa yang dapat kamu lakukan padanya? Jangan peduli. Patah, Tuan Zhao langsung menamparkan tangannya di atas meja. Zhao Mengji, jika kamu berani mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan menghajarmu. Zhao Mengji gemetar ketakutan. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu marah sebelumnya. Ayah, kamu baik-baik saja. Hari ini, jika ada yang berani menjelek-jelekkan Ji Fei lagi, saya akan mengusirnya dari rumah dan tidak pernah membiarkannya masuk. Mendesis, anggota keluarga Zhao lainnya yang ingin berbicara terdiam. Namun, hatiku sangat tidak yakin. Meskipun Ji Fei berasal dari keluarga Ji, lalu kenapa? Keluarga Ji hanyalah salah satu dari 4 keluarga besar saat itu, tapi sekarang bukan apa-apa. Tak satu pun dari mereka mengetahui hubungan antara Zhao Mengchen dan keluarga Zhao. Banyak orang semakin ingin menyerang Ji Fei. Tuan Ji, silakan masuk. Saat ini, suara pengurus rumah tangga terdengar di pintu. Semua orang melirik ke pintu, dan banyak orang lanjut usia di keluarga Zhao tiba-tiba terlihat lurus. Terutama mereka yang melihatnya untuk pertama kali. Gambar, sangat mirip, terutama mata Ji Fei. Itu hanya disalin dari mata Zhao Mengchen. Saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa Ji Fei adalah anggota keluarga Ji. Namun ketika mereka melihat Ji Fei hanya mengenakan t-shirt, jeans, dan sepatu kasual, seluruh tubuhnya terlihat kasual, yang langsung membuat kesan mereka sangat berkurang. Sebaliknya, di sebelah Ji Fei adalah Li Ruoxi, mengenakan gaun krem, stiletto putih, rambut hitam panjangnya digulung lembut, memperlihatkan lehernya yang seputih salju, dan senyuman di wajahnya yang lembut. Kecantikan, bangsawan, banyak orang yang diam-diam kagum. Kedua orang itu bukanlah pasangan yang cocok, namun temperamen Ji Fei yang kuat, natural dan bebas, membuat orang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ji Fei, kamu di sini, ayo duduk. Zhao Yuntian berdiri sambil tersenyum dan menyapa. Ji Fei menebak sesuatu saat melihat tatapan semua orang, terutama kemarahan di mata Xiao Yue. Namun, melihat ketulusan di mata Zhao Yuntian, dia segera menekan semua ketidaksenangannya dan berkata sambil tersenyum, Ketua Zhao, saya membawa istri saya ke sini sesuai undangan Anda.
Haha, benar, jika kamu tidak datang, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarnya sekarang. Baik, acak, Li Ruoxi, yang selalu merasa tidak nyaman, langsung merasa jauh lebih baik. Ji Fei menarik Li Ruoxi dan berjalan ke arah Tuan Zhao. Halo, Pak Tua. Kedua pria itu membungkuk memberi salam pada saat bersamaan. Sopan, dengan hormat, ekspresi Tuan Zhao bersinar karena kegembiraan. Tetapi dia segera kembali normal. Oke, bagus sekali, duduk dan ngobrol. Saat Ji Fei dan Li Ruoxi hendak mendekat dan duduk, Xiao Yue mendengus dingin. Ji Fei, tahukah kamu bahwa kamu harus meminta maaf kepada kami ketika kamu datang ke sini? Langsung menyulut amarahnya. Semua orang memandang Ji Fei. Ji Fei memandang Xiao Yue sambil tersenyum. Mengapa aku harus meminta maaf? Sebaliknya, menurutku kamu harus berterima kasih padaku. Terima kasih? Xiao Yue merasa dia akan pingsan karena marah. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Namun, dia segera menyesuaikan diri dan berkata, jika Anda dapat membuat saya berterima kasih dengan tulus, saya pasti akan berterima kasih. Li Ruoxi menarik tangan Ji Fei dan memberi isyarat agar dia tidak menganggapnya serius. Namun, Ji Fei tidak sopan. Untuk pertama kalinya, jika bukan karena aku, putramu Zhao Dongjing akan dipenjara karena perilaku buruknya di hotel. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Kamu, Xiao Yue merasa wajah orang itu terbakar dan ingin membantah, tapi tidak bisa berkata-kata. Memikirkan sikap Ji Fei dan Hu Suiyao saat itu, jika Zhao Dongjing benar-benar melakukannya, mereka benar-benar bisa mengirim Zhao Dongjing ke penjara. Ji Fei melanjutkan, lelang rumah kesejahteraan anak kedua. Jika bukan karena saya, grup Zhao Anda pasti akan dianggap sebagai musuh oleh grup Bai Hua Jack, dan wali kota Zhao tidak akan bisa membiarkan kota Ninghai memperoleh 100 miliar pendapatan. Xiao Yue merasa dadanya seperti dipukul lagi. Dia telah menyaksikan apa yang terjadi hari itu, dan itu benar. Ketiga kalinya, jika saya tidak menghilangkan aliansi tersebut, tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhao Anda akan tetap marah pada Zhan Tiansu sepanjang waktu. Xiao Yue terdiam. Meski kejadian ketiga kalinya dianggap dipaksakan, mereka mendukung Zhan Tiansu dengan niat menjilatnya. Tiga panggilan Ji Fei membuat Xiao Yue terdiam. Tuan Zhao kagum dengan penampilan Ji Fei. Oke, Ji Fei berkata baik, Xiao Yue, apakah kamu sudah menyadari kesalahanmu kali ini? Wajah Xiao Yue memerah. Ayah, Tuan Zhao, suamiku hanya mengatakannya untuk bersenang-senang, jangan dianggap serius. Li Ruoxi diam-diam menarik lengan Ji Fei, memberi isyarat untuk menyelamatkan muka Xiao Yue. Sudut bibir Ji Fei terangkat. Kami tidak mengenal satu sama lain meskipun kami tidak bertengkar. Karena kesalahpahaman itulah yang memberi saya kesempatan untuk menjadi tamu di rumah Zhao. Saya harus berterima kasih. Berpikir bahwa ibunya mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Zhao, Ji Fei tidak ingin terlalu mencolok dan ingin mendapatkan informasi, jadi dia menyerah. Xiao Yue menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Zhao Mengji menatap Ji Fei, seolah dia melihat mata Zhao Mengchen. Matanya penuh ketidaksenangan dan kebencian. Ji Fei, apa pekerjaan orang tuamu? Bab 377 Aku akan pergi jika aku pergi kata-kata Zhao Mengji membingungkan semua orang. Ini bagaimana Anda bisa bertanya, tidakkah semua orang tahu bahwa Ji Fei adalah anggota keluarga Ji dan merupakan putra dari Zhao Mengchen dan Ji Guanghui? Dua orang meninggal 15 tahun yang lalu, bagaimana mereka masih bisa menanyakan pertanyaan ini? Tuan Zhao memandang Zhao Mengji dengan ketidaksenangan di matanya. Kemarahan Zhao Yuntian semakin meningkat. Mengji, apa yang kamu lakukan? Nadanya dingin dan penuh celaan. Sudut bibir Zhao Mengji terangkat. Saya mengatakan yang sebenarnya, ketika dia datang ke rumah kami. Apakah dia datang menemui ayah saya dengan tangan kosong? Apakah menurut Anda dia sopan? Panggilan, ketika semua orang mendengar ini, mereka menghela nafas lega. Jika orang tua Ji Fei secara langsung disebutkan telah meninggal, hal itu akan memperparah konflik. Wajar jika dikatakan bahwa dia tidak membawa hadiah. Melihat dua orang dengan tangan kosong, banyak orang merasa ada yang tidak beres dan kurang sopan santun dan hormat. Faktanya, di keluarga Zhao, selain Tuan Zhao, Zhao Yuntian dan Zhao Yunfeng, hanya Zhao Mengji yang tahu tentang hubungan antara Zhao Mengchen dan keluarga Zhao. Zhao Mengji mengetahui hal ini karena saat itu,
Guanghu dan Zhao Mengchen adalah perwakilan dari anak emas dan gadis Giok Ninghai. Ketika Zhao Mengji masih muda, dia juga seorang wanita cantik yang terkenal di Ninghai. Ketika dia mendengar tentang Ji Guanghu dan Zhao Mengchen, dia secara khusus mencari kesempatan untuk bertemu dengan kedua orang tersebut. Dia awalnya ingin memisahkan kedua orang tersebut dan menamparkan wajah banyak orang. Alhasil, dia mendapat dua kejutan setelah melihatnya. Salah satunya adalah dia tidak menyangka Zhao Mengchen lebih cantik darinya. Hal tak terduga lainnya adalah Ji Guanghu benar-benar jatuh cinta pada Zhao Mengchen. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan sombong. Dia mencoba bermusuhan dengan kedua orang itu beberapa kali, tetapi gagal dan dipermalukan lagi dan lagi. Dia ingin membalas dendam, tetapi dihentikan oleh Tuan Zhao setelah mengetahuinya. Melihat dia masih menolak untuk menyerah, Tuan Zhao akhirnya tidak punya pilihan selain memberitahu Zhao Mengji bahwa Zhao Mengchen adalah sepupunya. Ini setara dengan kakak ipar yang jatuh cinta pada kakak iparnya. Atas permintaan ayahku, aku hanya bisa menanggungnya. Setelah itu, Ji Guanghu dan Zhao Mengchen terbunuh, dan dia merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Hari ini, ketika saya melihat kedatangan Ji Fei dan mengira anak-anak mereka sudah sangat tua, saya merasa ingatan berdebu itu terungkap lagi dan bekas lukanya berdarah lagi, jadi saya melangkah maju untuk menyerang Ji Fei. Menurutnya, alasan datang dengan tangan kosong itu salah juga menjadi alasan yang tepat, karena justru rasa hormat generasi muda terhadap yang lebih tua. Ketika Li Ruoxi mendengar bahwa dia dengan tangan kosong, dia terlihat sedikit tidak wajar, berpikir bahwa dia mengingatkan Ji Fei untuk menyiapkan hadiah, tetapi dia mengatakan tidak. Berpikir lagi bahwa dia pergi ke Chenlong Villa dan mengambil buku fotokopi yang compang camping seperti sedang memungut kain, dia merasa sedikit gugup dan diam-diam menatap Ji Fei. Wajah Ji Fei tetap tenang saat dia menatap Zhao Mengji, melihat kemarahan dan kebencian dari lubuk hatinya di matanya. Siapa kamu? Zhao Mengji, oh, Ji Fei menoleh untuk melihat ke arah Tuan Zhao. Kebetulan sekali, nama ibuku adalah Zhao Mengchen. Mungkinkah dia seorang kerabat? Dia hendak bertanya tentang hubungan ibunya dengan keluarga Zhao, dan kemunculan Zhao Mengji tidak diragukan lagi memberinya kesempatan. Zhao Yuntian dengan cepat menatap ayahnya, berharap bisa mengenali Ji Fei. Zhao Mengji tidak menyangka Ji Fei akan bereaksi begitu cepat, memikirkan hubungan kekerabatan. Saya sedikit terdiam dan tidak tahu apa yang dipikirkan ayah saya. Orang-orang di keluarga Zhao yang tidak mengetahui hubungan antara Zhao Mengchen dan keluarga Zhao juga memandang Tuan Zhao, ingin tahu apakah mereka benar-benar ada hubungannya. Tuan Zhao terkekeh tanpa berpikir. Saya pikir kebetulan sekali nama ibumu hanya berbeda satu karakter dengan nama Meng Jie. Menyangkalnya, Zhao Yuntian menunjukkan penyesalan di wajahnya. Zhao Mengji menarik napas panjang, mengetahui bahwa ayahnya tidak ingin mengenali Ji Fei, dan dia yakin, kamu belum mengatakan hadiah apa yang kamu bawa. Dia terus menamparkan wajah Ji Fei karena dia memiliki temperamen buruk. Ji Fei sangat kecewa saat mendengar bahwa mereka bukan saudara. Awalnya dia memikirkan banyak hal untuk ditanyakan, tapi sekarang semuanya sia-sia. Bahkan menurutnya, tidak ada gunanya makan atau tidak menyantap makanan ini, datang atau tidak datang. Saya tidak menyiapkan hadiah untuk reputasi baik kepala kota Zhao. Karena Anda pasti menginginkannya, saya akan memberi Anda hadiah. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kopi book dari tubuhnya dengan sekejap dan melemparkannya ke kaki Zhao Mengji. Zhao Mengji sangat ketakutan sehingga dia melompat ke samping dengan cepat. Ketika dia melihat bahwa itu adalah buku salinan yang rusak, dia langsung menjadi marah. Ji Fei, apa maksudmu? Kamu membawa buku salinan yang rusak ke sini. Apakah kamu ingin mengejek keluarga Zhao kita? Keluar dari sini, keluarga Zhao kami tidak menyambutmu seperti ini. Dasar pria kasar, Aku sangat ingin memberimu pelajaran untuk orang tuamu. Apa katamu? Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya dan bertanya dengan dingin. Melihat Zhao Mengji dengan kedua matanya, Zhao Mengji merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Seluruh tubuhnya dingin dan dia merasakan ketakutan dan ketakutan yang tak terkatakan. Penghinaan berulang kali yang dilakukan Zhao Mengji dan penyebutan orang tuanya benar-benar membuatnya marah. Zhao Yuntian tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Jadi dia segera melangkah maju untuk membereskan semuanya. Mengji, kenapa kamu begitu keras kepala? Cepat keluar. Ji Fei, masalah ini, kepala Zhao, saya di sini. Terima kasih atas keramah tamahan Anda. Saya merasakan keramah tamahan keluarga Zhao Anda. Selamat tinggal.
Ji Fei langsung menyela, dan sebelum Zhao Yuntian selesai berbicara, dia memeluk Li Ruoxi dan berbalik untuk pergi. Kemarahan itu tidak disembunyikan sama sekali, bahkan mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat. Zhao Yuntian tampak malu dan segera menatap ayahnya. Tuan Zhao tidak berbicara. Meskipun anggota keluarga Zhao yang lain tidak berbicara, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan bahkan kebahagiaan. Dalam hati mereka tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Ji yang diwakili oleh Ji Fei, karena pengalaman keluarga Ji saat itu memang menyedihkan. Selain itu, Ji Fei tidak layak untuk diperhatikan. Saya tidak menyukainya sama sekali. Pergi saja, kami tidak menyambutmu sejak awal, ambil buku salinanmu yang rusak itu dariku. Zhao Mengji mengambil buku fotokopi yang rusak dan hendak melemparkannya ke punggung Ji Fei. Mengji, tunjukkan padaku buku salinannya, Tuan Zhao tiba-tiba berkata. Ayah, apa bagusnya buku salinan yang rusak, aku akan membuangnya ke tempat sampah, lalu. Melihat mata dingin Tuan Zhao, Zhao Mengji tidak dapat berbicara lagi, dan akhirnya menyerahkan buku fotokopi itu kepada Tuan Zhao. Tuan Zhao melihat ke sampul buku berwarna merah, yang hanya bertuliskan kata, copybook, di atasnya, dan itu sangat biasa. Saat membuka bagian dalamnya, terlihat kaligrafinya meskipun bagus, namun hanya copybook biasa dan tidak ada yang terlihat. Zhao Mengji telah memperhatikan dari samping. Setelah melihat ke dalam, dia berkata, Ayah, apakah kamu melihatnya kali ini? Anak ini sangat kasar. Dia datang menemuimu dengan buku yang rusak. Usir saja dia. Tuan Zhao tidak mengatakan apa-apa. Setelah membelai sampul buku salinan itu, matanya menunjukkan keterkejutan. Panggil pengurus rumah tangga tua itu. Segera seseorang memanggil pengurus rumah tangga tua itu. Buka sampul buku ini. Tuan Zhao menyerahkan buku salinan itu kepada pengurus rumah tangga tua itu segera mengerti dan menemukan alat untuk membukanya sedikit demi sedikit. Ayah, apa yang kamu lakukan? Apa yang ada di dalam sana? Zhao Mengji tercengang dengan tindakan tersebut dan bertanya dengan bingung. Diam, kamu tidak bisa mengatur mentalitasmu. Tuan Zhao langsung menyela. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Jelas Ji Fei yang kasar, itu dia. Kakak, jika ada sesuatu di dalam, bagaimana kalau kamu pergi dan meminta maaf secara langsung kepada Ji Fei? Zhao Yuntian memutar matanya dan bertanya dengan sengaja. Aku akan pergi jika aku pergi. Bab 378 saya ingin memindahkan Anda. Ayah, apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Zhao Yuntian segera menatap Tuan Zhao dan bertanya. Tuan Zhao mengangguk, tidak apa-apa. Bagaimana jika tidak? Zhao Mengji bertanya balik dengan marah. Jika tidak, aku akan meminta Ji Fei untuk meminta maaf padamu. Zhao Yuntian berjanji. Oke, jika tidak, dia tidak perlu meminta maaf padaku. Dia hanya perlu memberiku Villa Yinhu di Taohuao. Villa Yinhu? Banyak anggota keluarga Zhao memandang Tuan Zhao dengan bingung. Apa hubungannya ini dengan Ji Fei? Tuan Zhao dan yang lainnya tahu bahwa itu adalah Villa Ji Guanghui. Tuan Zhao sedikit mengernyit, tetapi Zhao Yuntian adalah orang pertama yang berbicara, saya setuju. Tuan Zhao mengangguk, Anda membuat taruhan Anda sendiri dan menemukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Dia mengajukan pertanyaan itu kepada Zhao Yuntian dan Zhao Mengji. Pengurus rumah tangga tua, cepat buka dan biarkan aku melihat apa yang bisa ditemukan di buku compang camping orang ini. Hari ini saya harus membuktikan bahwa orang ini adalah orang yang salah. HMPH, aku harus menamparkan wajah bajingan ini dengan keras. Perasaan rumit Zhao Mengji terhadap Zhao Mengchen dan Ji Guanghui semuanya dilampiaskan pada Ji Fei. Orang-orang di keluarga Zhao yang tidak mengetahui hubungan antara Zhao Mengchen dan keluarga Zhao merasa bahwa Zhao Mengji sedikit tidak normal saat ini, tetapi mereka tidak tahan dengan kesombongan Ji Fei. Bagaimanapun, dia langsung menamparkan wajah Xiao Yue, lalu membuat marah Zhao Mengji, menjatuhkan buku itu dan pergi, yang sangat arogan. Pengurus rumah tangga tua itu sedang mengerjakannya dengan penuh perhatian. Merendam salah satu sudut sampul buku fotokopi dengan ramuan khusus. Dia perlahan-lahan merobeknya, memperlihatkan selembar kertas menguning di dalamnya. Meski hanya sebuah sudut, namun sudah mengubah suasana pemandangan. Banyak orang memandang Zhao Mengji. Mata Zhao Mengji juga bersinar karena terkejut. Mungkinkah ini kata yang ada dalam legenda? Segala macam kerumitan muncul di hati Tuan Zhao. Ketika Zhao Yuntian menyebutkan kemampuan dan kepribadian Ji Fei sebelumnya, dia tidak begitu mempercayainya. Hari ini,
Ji-Fei membuang buku itu dan memberinya buku salinan dengan kata-kata di dalamnya, yang membuat kesannya terhadap Ji-Fei semakin tidak jelas. Bahkan aku mulai bertanya-tanya dalam hati apakah benar menolak seperti ini. Mendengus, saya masih tidak percaya. Kecuali fakta membuktikan bahwa copybook ini tidak sederhana, saya tidak akan pernah percaya. Segera setelah Zhao Mengji selesai berbicara, pengurus rumah tangga tua itu mengeluarkan buku salinannya, dan kertas di dalamnya perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah buku salinan yang bagus. Mifu, selamat Pak, ini karya asli Mifu, suara gembira pengurus rumah tangga tua itu terdengar. Ah, wajah Tuan Zhao penuh dengan keterkejutan, cepat tunjukkan padaku. Anggota keluarga Zhao yang lain juga terkejut dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa buku salinan yang rusak akan memiliki karakter yang sama di setiap kata, dan itu adalah karya asli Mifu, seorang kaligrafer terkenal di dinasti Song Utara, hanya sebuah keajaiban. Pengurus rumah tangga tua itu menyerahkan buku fotokopi itu kepada Tuan Zhao. Tuan Zhao perlahan membukanya, dan 3 kata, "Pos sekarang," pertama kali terlihat. Mata Zhao Yuntian sangat gembira dan dia berbicara lebih dulu. "Ayah, ini benar-benar, Korotai, milik Mifu. Anda dapat melihat bahwa tulisan tangannya sangat aneh dan berani, ditulis dengan santai, dengan pesona alami dan semangat tinggi, serta rasa bentuk lebih menarik." Tuan Zhao mengangguk. "Ya, ini benar-benar karya asli Mifu. Saya tidak menyangka Ji-Fei begitu bijaksana dan mampu menemukan kaligrafi yang bagus." Zhao Yuntian segera mengambil kesempatan itu dan berkata, "Ayah, apakah dia datang ke sini dengan kata Zongxi? Apakah dia ingin memberitahu kami bahwa dia sangat berbakat dan berkuasa?" Tangan Tuan Zhao yang memegang buku salinan itu bergetar, dan dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Zhao Yuntian segera menangkapnya. "Kak, sudah waktunya kamu menepati janjimu sekarang." Nadanya alami dan tidak diragukan lagi. Zhao Mengji merasa tertekan seperti baru saja memakan siang, dan bahkan sedikit marah. Copybook yang rusak ternyata memiliki kata-kata di dalam kata-katanya. Tapi inilah kebenarannya, itu tidak bisa diubah. Memikirkan ejekan yang baru saja dia buat pada Ji-Fei dan bahwa dia adalah putra Zhao Mengchen dan Ji Guanghui, dia tidak setuju. "Ayah, saya bersedia mengaku kalah, ini urusan Anda." Zhao Mengji sangat marah hingga dia hampir menangis. "Kak, aku yakin kamu akan melakukannya. Kami semua menunggu kabar baikmu." Zhao Yuntian terus mendesak, mendengus, "Pergi saja, apa masalahnya?" Zhao Mengji tidak berdaya dan berbalik untuk pergi. "Ayah, menurutku itu tidak pantas." Dia khawatir dengan amarah Zhao Mengji, dan di bawah rangsangan Ji-Fei, dia secara langsung mengungkapkan identitasnya sebagai bibi Ji-Fei untuk menekannya. Ini akan sepenuhnya mengungkap hubungan antara keluarga Zhao dan Zhao Mengchen ke publik. Tuan Zhao juga mengangkat alisnya, tetapi memikirkan arti mendalam dari kata Ji-Fei Seng, yang baru saja diucapkan Zhao Yuntian, dia terdiam. Zhao Yunfeng tidak punya pilihan selain tutup mulut. "Di luar Tao Huawu, suamiku, jangan marah." Li Ruoxi memeluk lengan Ji-Fei dan menghiburnya. Ji-Fei memang sangat marah. Yang membuatnya marah adalah penghinaan Zhao Mengji kepada orang tuanya dan dirinya. Namun, melihat penampilan Li Ruoxi, dia memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia mengangkat tangannya untuk membantu Li Ruoxi merapikan rambutnya. "Suamiku, aku tidak menyalahkanmu. Hadiah yang kamu berikan padaku memang tidak seperti itu." Li Ruoxi juga terlihat malu di wajah cantiknya. Implikasinya terlalu buruk dan tidak menghormati keluarga Zhao sama sekali. Ji-Fei menggelengkan kepalanya pada Li Ruoxi. "Sayang, buku fotokopi itu sangat berharga. Dapat atau tidaknya kamu menemukannya tergantung pada penglihatan keluarga Zhao." Ji-Fei telah melihat barang-barang di Qianlong Villa dan tahu betul bahwa setiap barang tidak ternilai harganya. Bahkan lebih jelas lagi bahwa copybook tersebut berisi kata-kata di dalam kata-katanya. Nyata, Li Ruoxi tidak mempercayainya. Ji-Fei mengangguk dan tidak banyak bicara. Saat memberikannya juga memiliki makna yang dalam, yaitu memberitahu keluarga Zhao bahwa energi yang dimiliki Ji-Fei bukanlah energi eksternal, melainkan seperti copybook di dalamnya. Adapun apakah keluarga Zhao dapat memahaminya, itu tergantung pada pemahaman mereka. Meskipun tujuan kedatangannya hari ini adalah untuk mengetahui hubungan antara ibunya dan keluarga Zhao, dia sama sekali tidak berusaha membangun hubungan, tetapi ingin mengetahui beberapa rahasia tentang ibunya, yang mungkin bisa membantunya membalas dendam. Karena itu tidak masalah, lupakan saja,
Li Ruoxi tidak mengetahui pikiran Ji Fei yang sebenarnya, jadi mereka berdua berjalan menuruni gunung. Saat melewati Villa Yinhu, Ji Fei secara naluriah melihat ke dalam, tetapi tidak ada yang aneh. Begitu mereka lewat, Zhou Fenghua muncul di jendela. Melihat punggung Ji Fei, seringai muncul di bibirnya, "Saya harap kamu bisa selamat hari ini." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Tuan Chen. Ji Fei dan Li Ruoxi baru saja meninggalkan Tao Huawu. "Jika kamu ingin membunuhnya, kamu bisa melakukannya." Tuan Chen tercengang, "Ini adalah pengaturan rahasia keluarga Chen. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan." "Jangan bersembunyi dariku, patah." Zhou Fenghua langsung menutup telepon. Kelopak mata Tuan Chen berkedut 2 kali, dan akhirnya dia memanggil Chen Song. Ji Fei meninggalkan Tao Huawu untuk melakukan pembunuhan. "Patah, buang saja ponsel ke dalam air." Di sisi lain, 2 fan melaju menuju Tao Huawu. Feng Huang sedang duduk di kantor ketika teleponnya tiba-tiba bergetar dan dia melihat pesan teks, "Seseorang akan membunuh Raja Naga di Tao Huawu." Berdiri, setelah ragu-ragu sejenak, dia pergi tanpa memberitahu Ji Fei. "Aku ingin membuatmu terkesan," gumam Phoenix pada dirinya sendiri sambil mengemudi. Bab 379 Bagaimana cara membunuh orang. Ji Fei dan Li Ruoxi keluar dari Tao Huawu dan melaju ke jalan utama. Segera setelah itu, Ji Fei melihat 2 fan mengikutinya. Sebuah cibiran muncul di bibir Ji Fei, "Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan Anda masih ingin menggunakan cara ini untuk membunuh diri sendiri." Dia tidak memberitahu Li Ruoxi, dia juga tidak mempercepat langkahnya untuk pergi. Baginya, mencoba menyebabkan kecelakaan mobil dan membunuhnya di jalan mungkin hanya mimpi. Ketiga kendaraan tersebut melaju sejauh beberapa kilometer, namun kedua van tersebut tidak bergerak apapun. Hal ini membuat Ji Fei merasa sangat penasaran, bahkan mengira mereka berdua sedang bersenang-senang. Saat ini, pengemudi di kedua van itu pucat, dan ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Tiba-tiba, "Ayah, cepat selamatkan kami!" Tangisan minta tolong anak itu terdengar melalui telepon. Hati kedua orang itu bergetar. "Kalian semua harus bahagia. Kalau tidak istri dan anak kalian akan mati." Suara seram seorang pria terdengar dari ujung telepon. Saraf kedua pria itu langsung terstimulasi. Melihat persimpangan T di depan, mereka berkata, "Lepaskan mereka, kami akan mengeksekusinya sekarang." Mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersalah, dan pihak lain menyewa mobil dan mengambil kendali keluarga mereka melalui plat nomor dengan dalih menyewa mobil. Sekarang, pihak lain mengancam mereka dengan nyawa anggota keluarga mereka dan meminta mereka untuk membunuh Ji Fei. Tidak ada pilihan, salah satu truk mulai melaju dan langsung melewati mobil Ji Fei. Mobil lain juga mulai berakselerasi, mengikuti Ji Fei, semakin dekat. Seringai muncul di wajah Ji Fei, dan ekor rubah akhirnya terlihat. "Sayang, kencangkan sabuk pengamanmu, apakah ada yang salah dengan van di depan?" Li Ruoxi bertanya dengan gugup. Hal-hal kecil, mudah untuk ditangani. Ji Fei menunjukkan rasa percaya diri di wajahnya, menginjak pedal gas, dan hendak bergegas. Tiba-tiba, kompartemen depan van menjauh dari badannya ke arah belakang. Tidak terduga, sulit dipercaya, Ji Fei dengan cepat memutar kemudi, mencoba menghindarinya dan melaju kencang. Bang, kompartemen van jatuh ke tanah dan tiba-tiba terjadi ledakan besar. Bahan peledak berterbangan di langit. Kompartemen itu penuh dengan api, dan badan mobil yang terlepas diikuti dengan ledakan kedua. Mobil Ji Fei terkena aliran udara yang kuat dan terbang 6 atau 7 meter lurus ke belakang sambil tetap sejajar. Mobil itu berlubang akibat benturan bahan peledak. Ji Fei dan Li Ruoxi memiliki bekas luka di sekujur tubuh mereka, dan wajah Ji Fei penuh amarah dan kekesalan. "Ceroboh, saya tidak pernah menyangka pihak lain akan mengadopsi mode kecelakaan mobil yang begitu gila." Dalam pikirannya, kedua mobil itu mungkin akan bertabrakan, mustahil baginya untuk berhasil, jadi dia tidak peduli. Hasil tapi itu adalah ledakan, sangat marah. Menatap kaca spion yang setengah pecah, van lain sudah melaju menuju mobil mereka. Jika menabrak, mungkin akan terbang langsung ke udara. Yang terpenting adalah tidak mengetahui apakah pihak lain juga akan meledakkan dirinya. Ji Fei dengan cepat mencoba memutar kemudi untuk menghindarinya. Namun mobil itu terjebak dan tidak bisa bergerak. Brengsek, dia mengutuk dengan marah. Sekarang jika dia melompat keluar dari mobil sendirian, dia pasti bisa menghindarinya. Tetapi dengan Li Ruoxi,
Hal itu mustahil, Ji-Fei, selamat tinggal. Tiba-tiba teriakan Phoenix terdengar di persimpangan T, dan kemudian sebuah Land Rover hitam, dengan mesinnya yang menderu-deru, menabrak van seperti kuda liar yang melarikan diri. Ji-Fei langsung pucat. Feng Huang, tidak, ledakan. Suara benturan keras terdengar, van yang bergerak maju meluncur ke samping di kejauhan. Land Rover Phoenix juga terguling beberapa kali di tanah. Sebelum kedua kendaraan berhenti melaju, van tersebut meledak dengan hebat. Di bawah gelombang kejut yang kuat, Land Rover hitam itu berguling beberapa kali di tanah dan jatuh terbalik. Mobil Ji-Fei pun terkena gelombang udara dan bergerak maju 3 hingga 5 meter, terbebas dari kemacetan. Phoenix, Ji-Fei melompat keluar dari mobil dan berlari dengan panik menuju mobil Feng Huang. Li Ruoxi baru saja putus asa, berpikir bahwa dia dan Ji-Fei pasti akan mati. Tanpa diduga, Phoenix muncul dan menyelamatkan mereka dengan cara ini, dan air matanya langsung jatuh seperti hujan. Dia akhirnya keluar dari mobil dan terlatih-tatih menuju mobil Feng Huang. Ji-Fei mendatangi mobil Feng Huang, wajah Feng Huang pucat, dan pakaian hitamnya berlumuran darah. Dampak kekerasan dan ledakan mobil van menyebabkan Phoenix hampir mati. Mata Ji-Fei merah padam dan wajahnya berkaca-kaca. Tiba-tiba ia menurunkan pintu mobil dan langsung melepas sabuk pengaman. Tubuh Phoenix terjatuh lemas seperti mie dari dalam. Phoenix, kamu tidak bisa mati. Ji-Fei menarik lengannya dan menariknya keluar. Phoenix tidak sadarkan diri, seperti orang mati. Ji-Fei, cepat kirim dia ke rumah sakit. Li Ruoxi berteriak dari samping. Tangan Ji-Fei sudah menyentuh denyut nadi Phoenix, yang hampir hilang. Dia dengan cepat menekankan tangannya ke jantung Phoenix, menekannya dengan kuat 2 kali, dan kemudian 2 kekuatan internal masuk. Puff, Phoenix memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya yang pucat sedikit memerah, tapi dia masih terengah-engah seperti biasanya. Cepat masuk ke mobil, Ji-Fei membawa Phoenix kembali ke mobilnya. Mobil tidak dapat dihidupkan dengan kunci, jadi Ji-Fei membuka bagian depan mobil, menyambungkan kedua kabel, menyalakan mobil, dan berkendara dengan panik ke rumah sakit Boai. Li Ruoxi menelepon Qi Yuan dalam perjalanan. Qi Yuan mendengar bahwa Phoenix terlibat dalam kecelakaan mobil dan meledak. Nyawanya tergantung pada seutas benang, dan matanya merah. Saat Ji-Fei tiba di rumah sakit, Qi Yuan sudah menunggu bersama staf medis dan segera dikirim ke ruang gawat darurat. Di luar ruang gawat darurat, Li Ruoxi menolak pergi untuk merawat lukanya meskipun ada kata-kata yang diucapkan oleh dokter dan perawat. Adapun Ji-Fei, dia langsung menolak dan menatap lampu di ruang gawat darurat. Yang terlintas di benaknya hanyalah pengalaman masa lalu Phoenix bersamanya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan diam-diam berdoa dalam hatinya agar tidak terjadi apa-apa. Selama misi selama bertahun-tahun, banyak saudara-saudari yang tertidur atau tertidur selamanya di seluruh dunia. Namun dia telah berusaha melindungi orang-orang seperti Feng Huang dan Qi Yuan. Sekarang dia telah meninggalkan organisasi, mereka mengikutinya kembali ke kota. Memikirkan kata-kata Phoenix, Ji-Fei, selamat tinggal, ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan sejak lama. Hatinya sakit, bang, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dan Qi Yuan berlari keluar sambil menangis. Phoenix tidak bisa bertahan. Patah, obat-obatan dan peralatan di tangan petugas medis di lokasi kejadian jatuh ke tanah. Mereka masih kagum pada Dekan Feng Huang yang dingin. Mereka mengagumi keadilan dan ketidakberpihakannya. Mustahil, Li Ruoxi menangis. Ji-Fei berdiri kosong di tempat. Berdebar, Qi Yuan berlutut di depan Ji-Fei. Raja Naga, selamatkan Phoenix. Semua orang memandang Ji-Fei, terkejut dengan judulnya, dan bahkan lebih terkejut lagi ketika Qi Yuan meminta Ji-Fei untuk menyelamatkan orang. Pikiran Ji-Fei menjadi kosong saat ini. Suara pria misterius itu bergema di telinganya. Apakah ini takdir? Ji-Fei bergumam pada dirinya sendiri. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan Phoenix sekarang, tolong. Boom, 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 kepala Qi Yuan membentur tanah dengan keras, dan darah langsung mengalir keluar. Ji-Fei, kamu bisa menyelamatkan Phoenix. Cepat selamatkan dia. Li Ruoxi berlari menyeret kakinya yang terluka dan hendak menyeret Ji-Fei ke ruang gawat darurat. Hati Ji-Fei dipenuhi dengan kebingungan. Ini adalah awal dari balas dendamnya terhadap orang tuanya di kerajaan naga. Itu akan menjadi pertumpahan darah. Lalu mengapa membunuh orang? Bab 380 benarkah? Didi, suara alarm instrumen mulai berbunyi dengan cepat. Itu tidak mungkin lagi.
Apa yang harus aku lakukan? Dean Phoenix, kamu tidak bisa mati. Staf medis di ruang gawat darurat menangis tak terkendali. Raja Naga, selamatkan Phoenix. Qi Yuan merangkak berlutut. Beri aku jarumnya, semuanya. Keluar, Ji Fei akhirnya berbicara. Qi Yuan dengan cepat mengeluarkan tas jarum yang sangat biasa dari sakunya. Ketika dia membukanya, tas itu berisi jarum emas. Staf medis di tempat kejadian semuanya terbiasa melihat jarum akupuntur perak, tetapi mereka belum pernah melihat jarum emas seperti ini, dan mereka tidak tahu mengapa Ji Fei membiarkan semuanya keluar saat ini. Cepat keluar, Qi Yuan berdiri dan mengusir kerumunan itu. Wow, staf medis segera dievakuasi, dan Ji Fei masuk dengan jarum emas. Ledakan, pintu ruang gawat darurat ditutup. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam atau bagaimana Ji Fei akan menyelamatkan orang, tapi tampaknya ada secercah harapan di hati setiap orang. Terutama mereka yang telah berulang kali menyaksikan keterampilan medis Qi Yuan merasa putus asa ketika melihat tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya melihat cara dia memohon pada Ji Fei, sepertinya dia tidak palsu. Qi Yuan, Ji Fei tahu keterampilan medis, Li Ruoxi bertanya dengan cemas. Qi Yuan mula-mula menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Apakah mungkin? Li Ruoxi sedikit cemas. Keterampilan medisku diajarkan oleh saudara Ji. Qi Yuan akhirnya berbisik. Ledakan, semua orang di tempat kejadian tercengang. Li Ruoxi awalnya terkejut, lalu terkejut, hebat, Phoenix terselamatkan. Sekarang dia tidak lagi repot-repot bertanya pada Ji Fei kenapa, dia hanya berharap Phoenix bisa diselamatkan. Dia juga sedikit cemburu saat melihat kasih sayang Feng Huang pada Ji Fei di masa lalu. Tapi Li Ruoxi mengagumi Phoenix karena tidak takut pada musuh yang kuat dan mengangkat langit saat Ji Fei sakit. Saat ini, di saat hidup dan mati, Phoenix tidak takut akan hidup dan mati. Sebagai seorang wanita, Li Ruoxi tahu betul persahabatan seperti apa yang ada di hati Phoenix. Di ruang gawat darurat, mata Ji Fei tertuju pada wajah Feng Huang yang pucat dan pucat. Dia meletakkan tangannya pada denyut nadinya, yang hampir hilang. Gegar otak, perpindahan organ dalam, pendarahan internal, banyak patah tulang dan luka bakar di tubuh. Setiap hasil diagnosa membuatnya merasa sakit hati, seperti ditusuk pisau. Mata Ji Fei basah, wanita bodoh. Begitu dia selesai berbicara, jarum emas di tangannya mulai jatuh. Berbeda dengan jarum akupuntur lainnya, ia hampir meraih segenggam jarum emas dan melemparkannya langsung ke tubuh Phoenix. Kalau di sini ada dokter pengobatan Cina pasti kaget sekali, karena walaupun seperti ini, dia tetap akurat mengenai setiap titik akupuntur. Begitu jarum emas jatuh, penurunan tajam berbagai indikator kehidupan Phoenix segera melambat. Tangan Ji Fei mulai bergerak cepat pada jarum emas, secepat menonton film beberapa kali maju cepat. Kadang-kadang, tangan itu bahkan menyapu jarum emas di tubuh Phoenix, seperti hembusan angin yang bertiup dari rerumputan, dan beberapa jarum emas langsung masuk bersamaan. Spektakuler, dengan akupuntur Ji Fei, gelombang kekuatan internal memasuki tubuh Phoenix, indikator fisik Phoenix mulai meningkat dengan cepat, dan denyut nadi orang tersebut mulai stabil. Saat Ji Fei melakukan akupuntur, dalam benaknya dia mengingat kembali adegan percakapannya dengan pria misterius itu ketika dia sedang belajar kedokteran. Pria misterius, kumpulan akupuntur langit dan bumi dan 5 elemen ini adalah metode akupuntur yang hilang yang tercatat dalam buku-buku kuno. Perbedaan terbesar antara metode ini dan metode akupuntur lainnya adalah bahwa metode ini menekankan penggunaan energi langit dan bumi serta 5 elemen. Oleh karena itu, selama proses pengobatan, tidak ada pasien yang metode akupunturnya sama. Ji Fei, saya tidak percaya, saya juga tidak mau belajar. Kamu tidak harus mempercayainya, kamu tidak harus mempelajarinya, tapi aku akan memberitahumu. Mengapa? Karena Anda memiliki hutang keluarga, hutang cinta, dan kesengsaraan nasib dalam hidup Anda. Dan apakah Anda dapat selamat dari kesengsaraan nasib tergantung pada akumulasi perbuatan baik Anda. Saya tidak ingin perbuatan baik apapun, saya hanya ingin membunuh orang, bunuh semua musuh yang membunuh orang tua saya. Hanya ada garis tipis antara menyelamatkan orang dan membunuh orang. Bahkan mereka yang pantas mati pun ada gunanya, itu semua tergantung kehendak Tuhan. Cepat atau lambat dalam hidupmu, kamu akan menjadi seorang dokter terkenal yang akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Saya ingin menjadi dewa perang yang terkenal di dunia dan membunuh semua musuh saya. Sekarang kamu dibutakan oleh kebencian,
kamu tidak akan mengerti tidak peduli bagaimana aku menasihatimu. Aku hanya memberitahumu bahwa begitu kamu mulai berlatih pengobatan untuk menyelamatkan orang, kamu tidak boleh membunuh siapapun lagi, jika tidak hidupmu akan menjadi bencana besar. Aku tidak takut, nasibku adalah milikku, kamu tidak takut, bagaimana dengan kerabatmu, di mana kekasihmu, mereka juga termasuk dalam takdirmu. Engah, Phoenix tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Ji-Fei menarik kembali pikirannya dan mulai berkonsentrasi pada pengobatan. Namun, dia tahu bahwa mulai sekarang, dia benar-benar tidak bisa membunuh siapapun. Betapa ironisnya berpikir bahwa Dewa Perang yang agung tidak bisa membunuh orang. Tapi memikirkan istrinya Li Ruoxi, dia benar-benar tidak bisa membunuh siapapun. 1 jam kemudian, Ji-Fei mencabut jarum emas, membantu Phoenix mengatasi patah tulang dan luka, dan perlahan membuka pintu dengan tubuhnya yang kelelahan. Baru saja, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan batinnya untuk secara paksa membuka pembuluh darah kritis Phoenix dan merangsang potensi hidupnya, sehingga dia bisa menariknya kembali dari gerbang neraka. Ji-Fei, bagaimana kabarmu dengan Phoenix? Li Ruoxi melihat Ji-Fei dan segera melangkah maju, menahannya dan bertanya. Semua staf medis di tempat kejadian juga melihat ke arah Ji-Fei. Wajah mereka dipenuhi keringat, pakaian mereka basah oleh keringat, dan mereka terlihat sangat lelah. Ada harapan, diragukan, lebih dari sebuah teka-teki. Bisakah dia menyelamatkan orang? Cedera Phoenix sangat serius. Tidak apa-apa, jangan sentuh dia, biarkan dia bangun sendiri. Ji-Fei, apa yang akan kamu lakukan? Li Ruoxi merasa ada yang salah dengan perkataan Ji-Fei. Tidak ada, aku terlalu lelah dan butuh istirahat. Li Ruoxi menghela nafas lega. Dia khawatir Ji-Fei akan marah karena Phoenix terluka dan membalas dendam secara gila-gilaan, jadi dia ingin membantu Ji-Fei pergi. Qi Yuan, kemarilah dan bantu aku istirahat. Qi Yuan sudah mengerti maksud Ji-Fei. Adik ipar, biarkan aku yang melakukannya. Saat kamu datang, kamu harus berpura-pura membantu Ji-Fei. Ji-Fei, aku akhirnya menemukanmu. Suara Zhao Mengji terdengar di koridor. Suasana hati Ji-Fei sudah sangat buruk. Mendengar suara Zhao Mengji dan berpikir bahwa perjalanan hari ini ke keluarga Zhao sia-sia, dia dan Li Ruoxi hampir mati, dan Feng Huang terluka parah dan masih terjaga, dia menjadi lebih marah. Gulungan, berseru, Zhao Mengji tercengang. Dia awalnya meminta Ji-Fei untuk meminta maaf, tetapi dia tidak menyangka Ji-Fei akan membuka mulutnya dan memarahinya agar tersesat, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Bajingan, siapa yang kamu tegur untuk keluar? Berbicara tentangmu, apakah kamu lebih baik dari ayahmu yang sudah meninggal? Oke, biarkan aku keluar dari sini. Kemarahan Zhao Mengji benar-benar timbul dan dia bergegas menuju Ji-Fei. Ji-Fei sudah sangat lelah. Ketika dia mendengar Zhao Mengji menyebut ayahnya lagi, apinya menyala dan dia berjalan langsung menuju Zhao Mengji. Kalau begitu aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat Zhao Mengji dengan satu tangan. Zhao Mengji berteriak kaget, dan kemudian menjadi lebih marah lagi. Anak nakal, beraninya kamu memukul bibimu. Ledakan, Ji-Fei merasa seperti disambar petir. Dia meletakkan Zhao Mengji di tanah dan menatapnya dengan wajah dingin dan terkejut. Apa katamu? Zhao Mengji juga menyadari bahwa dia baru saja berbicara secara tiba-tiba. Saya tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu bibiku? Ji-Fei bertanya. Aku sedang berbicara omong kosong. Zhao Mengji dengan cepat menyangkalnya. Tapi Ji-Fei tidak bodoh. Selain itu, nama Zhao Mengji dan ibunya, Zhao Mengjian, hanya berbeda satu kata. Benar-benar bersambung.